Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari chatting dari Bapak Cahyo ya. Mau tanya, maaf pakai teks. Apakah bisa menjadi imam untuk lembaga atau tempat kerja mengakui dosa orang-orang yang ada di lembaga tertentu? Ya, ini sudah praktek dari Kohen ya. Pertanyaannya, apakah bisa menjadi Kohen untuk lembaga atau tempat kerja? Saya jawabnya bisa dan sangat bisa. Dan bahkan saya bilang harus. Jadi kalau kamu kerja di suatu tempat, kamu tuh menjadi Kohen di situ, itu udah otomatis. Malah sudah otomatis gitu ya. Itu yang saya alami gitu. Jadi dimanapun saya digerakkan menjadi Kohen gitu. Kalau saya naik motor ada orang gembos di pinggir jalan gitu, atau mogok di pinggir jalan, otak saya langsung seakan-akan di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah dia gitu. Kohen saya, perantara dia dan Tuhan. Dia kenal Tuhan? Tidak. Dia kenal Yehuwah? Tidak. Tapi ada sesuatu dalam diri saya mendorong, kayak mendoakan gitu. Tuhan tolonglah dia. Karena saya sambil jalan kenceng gitu. Itu Kohen di jalan kepada orang-orang yang tidak kenal saya kenal. Mungkin kalau kenal pun memusuhi saya, biasa saja. Ngerti saya Kristen misalnya, bisa saja memusuhi saya. Tapi itu sifat Kohen, kahannya, mediatornya, verbnya, kata kerja Kohen atau kahannya udah otomatis. Itu secara pengalaman. Jadi sebelum saya tahu fungsi Kohen, arti Kohen, saya udah praktek malah. Jauh lebih lama malah. Jauh sebelum saya mendirikan El Sadik. Secara pengalaman spiritual itu yang saya lakukan. Jadi kalau ada orang celaka, ya saya doakan, Tuhan tolonglah dia gitu. Sambil jalan gitu. Apalagi ini tempat kerja orang-orang yang kamu kenal. Makanya apakah bisa? Sangat bisa. Bahkan kalau saya malah bilang harus ya. Dimanapun kita itu punya fungsi kahannya, bersifat kahan, verbnya, kata kerja, menjadi mediator. Saya sendiri berusaha membuatnya itu jadi otomatis gitu. Dimanapun saya selalu menjadi, atau bukan jadi ya, melihat masalah. Orang lain merasa baik-baik saja, saya melihat masalahnya. Nah kemudian kan saya bertanya, tujuannya apa saya tahu masalahnya? Orang lain biasa-biasa saja, saya yang bergumul, kenapa saya tahu ada masalah? Ya akhirnya kan saya jadi Kohen, saya jadi mediator solusi. Ada orang demiten, kerasukan, itu kan masalah. Bagi orang lain nggak masalah, karena ada kerasukan yang halus ya, nggak kelihatan. Bagi saya masalah, saya langsung tahu, oh ini kerasukan ya. Dari wataknya kelihatannya watak-watak kerasukan setan ya. Bagi orang biasa-biasa, memang wataknya begitu, nggak bisa diubah. Bagi saya masalah. Kenapa? Seharusnya nggak begitu. Bagi orang lain nggak masalah. Lah memang wataknya begitu, nggak masalah. Nah gitu. Bagi saya masalah. Oh ini kerasukan, wataknya kerasukan. Otomatis saya jadi Kohen. Kenal Yora, tapi saya jadi tanda petik dipaksa peduli, karena saya tahu ya, ini demiten, kerasukan, demit setan yang merugikan tentunya. Oke, tuh jadi pertanyaannya, jawabannya sangat bisa dan harus kalau saya. Tapi biasanya kalau saya ngomong harus itu orang nggak mau terima. Ya nggak mau lah saya, nah, gitu. Kalian harus pelepasan, bodoh amat kan begitu jawabannya yang sering saya alami. Jadi sangat bisa dan harus. Kemudian mengaku dosa-dosa orang-orang di lembaga tersebut. Ya, itu fungsi Kohen. Yesus menjadi perantara seluruh umat manusia di hadapan Bapa. Dia satu-satunya jalan. Kenapa dia satu-satunya jalan? Ya karena dia yang menebus itu dia, yang pakai baju efod tadi dia. Dalam hukumnya Abba, Bapa di surga, yang menebus seluruh umat manusia ya Yesus, Yeshua HaMasyiah. Apa ada orang lain? Tidak ada. Apa ada
juru selamat lain? Tidak ada. Yang lain, siapa yang berani ngomong saya pasti masuk surga? Tidak ada. Lo ngaku aja tidak berani, apalagi menjamin ya. Misalnya, ini soal kejujuran gitu ya. Kamu berani nggak nanggung biaya kuliah anak saya misalnya? Misalnya saya tanya orang gitu. Kemudian kan orang pasti akan mikir, wah ya kosek-kosek. Biaya dari kecil sampai kuliah, S1 lah itu, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Misalnya kuliah kedokteran aja 100, 200, ada yang 300 juta bahkan di kampus-kampus yang mahal ya. Itu di Indonesia ya. Nggak tahu di luar negeri. Makanya di Amerika Serikat itu ada student loan, hutang untuk pendidikan ya. Jadi mereka nanti bayarnya sesudah mereka kerja di student loan. Kita hampir nggak ada itu student loan. Nah, rakyat bayar ya sudah gitu ya.